Salam bisa, bincang sehat bersama saya Nabila Karisti. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda lagi ya pemirsa. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai virus Human Metapneumovirus atau HMPV ya, yang baru-baru ini merebak di Cina dan ternyata kasusnya ini sudah ditemukan di Indonesia, terutama terjadi nih pada anak-anak. Kita akan melihat seperti apa kemunculan kasus ini. Namun sebelum itu kita akan melihat dulu tayangan video yang satu ini. Virus Human Metapneumovirus HMPV merupakan salah satu varian virus dengan gejala mirip dengan flu atau infeksi saluran pernapasan lainnya. Dengan gejala seperti batuk, nyeri tenggorokan, pilek, hingga demam. HMPV dapat mengenai siapapun, terutama bayi dan anak di bawah usia 5 tahun atau balita. HMPV dapat menjadi ancaman karena penularan yang cepat. Bahkan HMPV pada anak-anak dapat menimbulkan komplikasi seperti sesak napas, bronkitis, pneumonia, hingga gagal napas. Iya, pemirsa Bincang Sehat, saat ini telah hadir bersama saya Dr. Jovita Olivia, spesialis anak dari Rumah Sakit Hermina Bitung. Bagaimana kabarnya dokter? Baik Mbak, kabarnya. Iya, baik. Dokter, tadi kan kita sudah menyaksikan bersama ya tayangan video mengenai kemunculan kasus dari virus HMPV ini. Nah, sebetulnya mutasinya ini seperti apa dan mungkin dokter juga bisa bercerita kasus HMPV ini pertama kali terjadi di Indonesia ini pada saat kapan sih sebetulnya dok? Jadi virus HMPV ini sebenarnya virus lama ya, beda sama virus-virus yang membuat Indonesia sempat pandemi beberapa tahun lalu gitu ya Mbak ya. Sebenarnya virus ini virus lama. Jadi virusnya udah pernah ada dari tahun 2001, tapi memang baru muncul belakangan ini ya, karena angkanya lumayan drastis peningkatannya. Mungkin karena pemulihan setelah pandemi, banyak masyarakat yang berkumpul, jadi penularannya menjadi lebih banyak dan terdeteksi gitu ya. Untuk mutasinya sendiri dibandingkan dengan virus-virus yang sempat menjadi pandemi di Indonesia seperti coronavirus, itu sebenarnya angka mutasinya itu lebih rendah gitu ya. Secara jenis struktur virus untuk HMPV ini virusnya itu lebih stabil, tapi memang lebih mudah menular. Dan untuk penularannya atau kita sebut sebagai salah satu penyebab flu musiman gitu ya Mbak ya. Flu musiman ini terjadi pada musim semi dan juga musim dingin. Jadi untuk penularannya itu hampir setengah tahun dengan durasi yang cukup tinggi itu waktu penularannya. Jadi penularannya menjadi lebih mudah. Apalagi merupakan golongan virus di mana golongan virus akan lebih mudah tertular atau menular dibandingkan dengan infeksi bakteri gitu. Boleh dijelaskan mungkin dok perbedaan dari virus HMPV ini dengan flu biasa gitu, seperti apa nih dok? Kalau virus HMPV sendiri sebenarnya perbedaannya ya gejalanya hampir mirip ya, tapi untuk durasinya perbedaannya dari pertama kita bisa lihat dari masa inkubasinya ya. Dari flu biasa dibandingkan dengan HMPV, untuk HMPV memiliki waktu inkubasi atau kita bilangnya inkubasi adalah durasi dari pertama kali kita terpapar dari virus itu sampai menimbulkan gejala ya. Jadi untuk durasinya sendiri itu untuk HMPV biasanya lebih cenderung lama, biasanya berkisar antara 3 sampai 6 hari, rata-rata sih 5 hari ya. Tapi kalau untuk influenza atau flu biasa yang kita udah kenal sehari-hari, itu untuk waktu inkubasinya itu lebih singkat. Jadi biasanya sekitar 1 sampai 3 hari ya, kisaran sekitar 2 hari. Jadi pertama dari kita terpapar dari orang yang batuk, pilek, demam, atau dengan gejala influenza, sampai muncul gejala kita perlu perhatikan tuh. Nah, kita bisa curiga kalau durasinya itu sesuai tadi dengan perjalanan penyakitnya sekitar 5 harian. Sekitar 5 harian ya, dan itu justru lebih singkat dibandingkan dengan COVID-19 seperti apa nih dok? Ya kalau COVID-19 itu biasanya lebih lama ya memang durasinya, tapi tiba-tiba gejalanya bisa langsung memberat gitu ya. Jadi bisa kita bilang kan dulu happy hipoksia ya, kita bilang kita sudah terjangkit virus COVID-19 tapi kita nggak mengalami keluhan apapun, tiba-tiba pas di ronsen gitu kan gambarannya ternyata sudah berat, paru-parunya sudah putih, infeksi sudah berat dan memburuk secara langsung cepat gitu ya. Oke baik, ini untuk virus HMPV ini mudah dideteksi berarti untuk dari segi diagnosa dari penyakit tersebut atau seperti apa nih dok?
Kalau untuk mendiagnosis HMPV sendiri sebenarnya sama dengan virus-virus yang lain, yaitu kita harus melakukan pemeriksaan swab ya, swab yang kayak zaman corona COVID. gitu ya. Ya. Kita dicolong hidungnya, mulutnya, diambil hapusan dari mukosa kita gitu ya. Jadi sama kurang lebih. Tapi memang untuk angka terdeteksinya virus HMPV ini memang lebih rendah karena biasanya menimbulkan gejala yang lebih ringan. Jadi orang nggak sampai memeriksakan atau pergi ke lab untuk sekedar memeriksakan virus ini gitu ya, karena gejalanya biasa ringan dan self-limiting disease pada orang-orang yang memang memiliki kekebalan tubuh yang baik gitu. Yang rentan ini terhadap virus HMPV ini dari kalangan siapa saja nih dok? Ya benar, memang ada beberapa kelompok yang rentan terhadap virus HMPV ini ya. Mungkin udah pernah dengar juga kalau misalnya orang-orang dewasa terkena virus ini mungkin dia tidak sakit gitu ya, jadi terpapar virus tapi tidak sampai bergejala. Tapi ada kelompok yang rentan. Salah satunya itu pada anak-anak ya Mbak ya, terutama pada balita yaitu bayi di bawah 5 tahun gitu. Biasanya lebih rentan untuk terkena atau bergejala ketika terkena paparan virus ini. Selain itu juga ada kelompok anak lansia atau lanjut usia, yaitu sekitar usia 60-65 tahun ke atas, itu juga rentan. Kemudian pada orang-orang dewasa yang memang memiliki penyakit yang kronis, jadi penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang, penggunaan obat-obat yang lama, itu seperti penyakit orang dewasa dengan penyakit ginjal, penyakit keganasan, autoimun, sedang di kemoterapi, ya seperti itu. Itu kelompok-kelompok yang terutama rentan tertular HMPV ini. Nah khusus untuk anak-anak sendiri, mengapa gitu dok virus ini cenderung rentan nih pada anak-anak gitu? Nah, pada anak-anak sendiri sebenarnya lebih rentan karena terutama di bawah 5 tahun tadi ya, balita ya, itu karena dari sistem kekebalan tubuhnya sendiri itu belum terbentuk dengan sempurna ya. Jadi ketika dia terpapar oleh virus ini, secara kekebalan tubuhnya itu sulit mengeliminasi atau memerangi virus yang masuk. Jadi biasanya menimbulkan gejala. Selain itu dari struktur anatomi atau struktur dari organ pernafasannya juga ya, karena masih salurannya itu masih kecil. Jadi kalau misalnya ada gejala atau ada produksi lendir gitu dari infeksi virus ini, batuknya itu belum bisa efektif sehingga lendirnya sulit keluar dan biasanya menimbulkan gejala yang lebih berat. Oke, gejala-gejalanya mungkin yang lebih berat nih seperti apa nih? Nah, pada anak-anak itu agak berbeda ya dibandingkan dengan orang dewasa ketika mengalami HMPV. Kalau pada dewasa biasanya gejalanya itu seperti influenza-like illness atau ILI kita sebutnya ya, yaitu ada demam, batuk pilek, terus hidung tersumbat, nyeri tenggorokan. Tapi pada anak-anak itu yang menjadi berat ya tadi karena anatominya itu batuknya nggak efektif, jadi lendirnya sering terperangkap di dalam paru-paru, di saluran nafasnya, itu bisa menyebabkan namanya pneumonia. Pneumonia itu sesak nafas. Biasanya kita bisa lihat anak-anak itu hidungnya cengap-cengap gitu ya, dadanya naik turun dengan cepat, sampai kita sebut tuh sebagai retraksi dinding dada, kemudian sampai sulit berbicara ya. Kemudian selain itu karena dia itu berusaha untuk kadang membatukkan gitu ya lendirnya, dan jadi batuknya itu bisa sampai muntah ya, bisa sampai muntah. Terus karena muntah itu disertai dengan daya tahan tubuhnya yang lemah, kemudian infeksinya itu bisa membuat sampai sesak nafas tadi, dan bisa sampai membuat dehidrasi ya. Dehidrasi itu kurang cairan. Kemudian bisa ditemukan juga gejala yang khas pada anak itu nafasnya bisa seperti ada bunyi ngik-ngik gitu, ya, atau kita sebut sebagai bronkiolitis gitu. Nah tadi kan dokter sudah menyebutkan ya durasi dari penularan virus tersebut atau mungkin masa inkubasi ya virus khusus untuk flu biasa ini itu 1-3 hari, kemudian HMPV ini sampai 5 hari begitu ya dok ya. Nah untuk penularannya sendiri nih dok, ini apa nih yang perlu diwaspadai nih dok? Ya kalau untuk penularan hampir kurang lebih sama dengan influenza pada umumnya ya. Karena infeksi virus penularannya itu paling cepat oleh droplet. Droplet itu adalah percikan ketika orang batuk, yang terinfeksi batuk atau bersin. Nah semburan liurnya itu yang keluar itu di udara, terbawa, atau menempel di baju kita, atau menempel di meja, di benda, itu juga bisa menularkan. Jadi terutama itu. Dan untuk virus ini sendiri apakah bisa sembuh sendiri gitu seperti flu biasa atau bagaimana nih dok? Ya,
Untuk jenis virus, sebenarnya untuk pengobatan dari HMPV ini bisa sembuh sendiri, tergantung dari kekebalan atau daya tahan tubuh orang itu sendiri. Jadi kalau memang kekebalannya atau daya tahan tubuhnya baik, seperti tadi pada orang dewasa yang tidak memiliki penyakit kronis, diharapkan bisa sembuh sendiri gitu ya. Beda pada lansia, pada dewasa yang memiliki penyakit kronik ataupun pada anak-anak. Mungkin membutuhkan terapi yang kita sebut sebagai terapi suportif ya, sesuai dengan gejalanya gitu. Terapi suportif, Iya. itu seperti apa tuh dok? Nah, terapi suportif itu seperti sesuai dengan keluhannya. Jadi kalau memang anaknya itu dengan ada kondisi sesak, dengan ada kebutuhan oksigen, kita berikan oksigenasi, misalnya menggunakan masker, atau kita bisa bantu dengan diuap ya, atau nebulisasi gitu. Nah, kalau misal anak ditemukan adanya gejala dehidrasi, kita berikan nutrisi dari infus gitu ya, diberikan cairan, kemudian diberikan nutrisi yang adekuat karena pada anak ketika sakit, apalagi yang sakit influenza kayak gini, batuk pilek, sesak, kemungkinan kan biasanya tidak mau makan ya atau intake-nya berkurang ya. Jadi nutrisinya juga harus bisa kita perbaiki gitu. Kemudian gejala-gejalanya sesuai dengan keluhan tadi, misalnya ada demam, ada batuk, ada nyeri tenggorokan. Oke, baik. Dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali karena kita harus jeda. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu dan Bincang Sehat akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali lagi bersama Bincang Sehat, masih dengan Dr. Jovita Olivia, spesialis anak dari Rumah Sakit Hermina Bitung. Dokter, kita kembali berbincang ya mengenai virus HMPV ini. Nah, seberapa bahaya ini dok, virus HMPV pada anak nih dok? Kalau bahaya, kita tetap bisa harus mikir ke arah bahaya ya, karena pada virus ini bisa menyebabkan tadi yang sudah disebutkan, bisa sampai sesak nafas dan bisa sampai terjadi gagal nafas, di mana anak membutuhkan perawatan khusus dengan mesin ventilator atau alat bantu nafas. Kemudian untuk dehidrasi, seperti intake-nya kurang tadi sampai mual muntah, itu juga bisa menyebabkan dehidrasi berat dan bisa sampai terjadi shock ya. Anak bisa mengalami sampai penurunan kesadaran, nadi-nadinya tuh kecil, tangan-tangannya dingin gitu ya, sampai paling berat ya bisa menyebabkan kematian ya. Oke, baik. Bila orang tua misalnya tidak tahu ini dok, ternyata anaknya ini terkena virus HMPV tadi, kemudian langsung memberikan obat over the counter gitu ya, obat yang tersedia di warung misalnya. Ini apakah disarankan atau bagaimana nih dok? Kalau untuk gejala HMPV karena tidak khas, tapi kita bisa lihat dari perjalanan penyakitnya ya. Jadi kalau misalnya memang sudah terpapar dengan gejala mirip dengan influenza yang tadi sudah disebutkan, dan ketika diobati 3-5 hari tidak membaik ya, orang tua harus segera membawa ke fasilitas kesehatan ya. Jadi jangan mengobati anaknya sendiri, karena ketika terlambat dibawa, mungkin untuk mengobatinya menjadi lebih sulit gitu ya, karena sudah menimbulkan komplikasi-komplikasi yang lain seperti yang tadi sudah disebutkan, bisa mengarah ke pneumonia, sampai lendirnya itu jatuh ke paru-paru dan sampai kesulitan bernafas gitu ya, bisa sampai dehidrasi. Nah, ketika sudah muncul komplikasi seperti itu, tentu penanganan dari dokter sudah menjadi kurang efektif ya, karena ibaratnya sudah terlambat untuk dilakukan penata laksanaan gitu. Oke, baik. Mungkin pneumonia sendiri boleh dijelaskan dok seperti apa yang dimaksud? Pneumonia itu seperti kita temukan pada anak kita, itu biasanya demam tinggi, kemudian ada batuk yang terus-menerus dan biasanya produktif cough, atau kita bilangnya batuk yang berdahak ya. Kemudian disertai dengan gejala sesak nafas, di mana yaitu nafasnya cepat, cengap-cengap anaknya, seperti kita habis berlari gitu kan, jadi hidungnya kembang kempis, kemudian untuk dinding dadanya tuh naik turun sampai menceklong ke dalam atau kita sebut sebagai retraksi gitu, dan nafasnya itu biasanya sampai berbunyi ya, gruk-gruk. Nah, itu kita bisa sebut gejala awal dari pneumonia. Ketika anak sudah menderita virus HMPV tadi, apakah disarankan untuk misalnya dari segi tidurnya gitu harus di kamar sendiri atau seperti apa nih, sebagaimana zaman COVID kemarin ya dok ya? Ya, jadi untuk ya ibaratnya pencegahan penularan gitu ya terhadap anak-anak yang lain pada orang lain gitu.
Jadi kalau HMPV karena memang disebabkan infeksi virus yang mudah menular ketika batuk gitu ya lewat droplet, ya tetap ventilasi ruangan itu harus ada gitu ya, sehingga virusnya itu bisa keluar atau bisa terreplace oleh udara yang baru ya. Kemudian untuk pencegahannya juga bisa kita lakukan yaitu 3M ya, yang kita tahu yaitu zaman Covid seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan, menjaga jarak dari orang yang bergejala influenza, batuk, demam, pilek. Kemudian mencuci tangan yang bersih. Mencuci tangan itu nggak asal mencuci tangan, yaitu mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun, yaitu minimal 20 detik ya, karena berdasarkan rekomendasi itu selama 20 detik itu bakteri atau virus yang ada di tangan kita itu baru bisa hilang gitu. Jadi jangan asal cuci tangan doang gitu ya. Kemudian M yang ketiga yaitu menggunakan masker ya, tentu saja. Menggunakan masker itu adalah orang-orang yang rentan seperti yang tadi sudah disebutkan, atau memang orang-orang yang sudah bergejala influenza juga wajib menggunakan masker. Jadi orang yang rentan juga menggunakan masker, orang yang bergejala juga menggunakan masker gitu ya. Baik, secara mutasi virusnya sendiri itu jatuhnya berarti lebih mudah begitu ya dok dibandingkan dengan virus flu biasa, apa bagaimana secara mutasi virus dari HMPV? Secara mutasi atau struktur virus HMPV memang mudah menular ya, karena tadi durasi penularannya itu lebih panjang ya selama musim semi dan semusim dingin. Sedangkan untuk influenza biasa, flu musiman itu biasanya cenderung hanya musim dingin penularannya. Nah, tapi untuk menular, mutasinya itu menular atau tidak, ya sama, hampir kurang lebih sama. Jadi kecenderungan menularnya sama. Tapi dibandingkan dengan virus influenza atau virus COVID atau virus RSV yang bisa menyebabkan infeksi saluran nafas juga, untuk strukturnya cenderung lebih stabil atau tidak mudah berubah-ubah. Jadi virulensinya atau keganasannya dari terhadap paparan dan muncul gejala itu biasanya lebih ringan ya. Ada yang mengatakan bahwa virus HMPV ini tidak semudah virus COVID untuk bisa terkena atau menularkan kepada orang lain, oleh karena virus COVID ini kan virus yang baru, sedangkan HMPV ini sudah lama sebetulnya tadi ditemukan ya sejak 2001. Itu benar atau seperti apa dok? Iya benar ya. Jadi virus HMPV karena merupakan virus yang udah lama dan merupakan satu golongan, yaitu golongan Paromyxoviridae, atau kita bilang itu satu golongan dengan penyakit campak dan gondongan yang mungkin masyarakat udah cukup tahu ya. Jadi merupakan virus lama. Jadi secara otomatis karena tanpa sadar mungkin orang-orang sekitar kita sudah pernah terpapar virus itu, secara kekebalan tubuh itu sudah membentuk antibodi atau pertahanan ya. Jadi untuk menyebabkan gejala yang berat atau mudah tertular harusnya itu lebih minimal lah, lebih sulit ya untuk menyebabkan gejala yang lebih berat. Beda dengan coronavirus yang memang virus baru yang bermutasi dengan cepat ya. Karena kita lihat ada varian-variannya itu yang paling berat waktu itu Delta ya, karena dia memang mudah berubah dan virulensinya atau keganasannya itu semakin memberat gitu ibaratnya. Tapi kalau virus ini cenderung lebih sulit untuk bermutasi ya, jadi lebih stabil gitu dan memang virus lama. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali ya dokter ya, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Bincang Sehat akan kembali namun setelah tayangan video yang satu ini. Virus Human Metapneumovirus HMPV secara umum ditularkan melalui cairan droplet atau ludah dari orang yang terinfeksi melalui batuk atau bersin, atau kontak langsung dengan benda yang telah terkontaminasi seperti mainan, kursi, dan lainnya yang disentuh oleh anak-anak. Atau anak berada di lingkungan umum dan ramai yang sering menjadi lokasi penyebaran. Virus Human Metapneumovirus HMPV dapat dicegah antara lain dengan menjaga kebersihan anak, keluarga, dan lingkungan yang dapat dimulai dari kebiasaan mengajarkan anak mencuci tangan dengan sabun. Atau orang tua dan anggota keluarga lain yang turut menjaga anak juga dapat melakukan hal yang sama sebelum memegang anak. Selain itu, penting menjaga asupan nutrisi yang seimbang pada anak-anak untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh.
Anda kembali di Bincang Sehat, masih bersama Dr. Jovita Olivia, spesialis anak Rumah Sakit Hermina Bitung. Dokter, kita lanjutkan kembali. Dokter, tadi kita sudah membahas ya mengenai penanganan dan gejala-gejala yang ditimbulkan akibat virus HMPV. Nah, untuk pencegahannya sendiri, dok, ini kira-kira seperti apa sih yang perlu dilakukan? Pencegahannya tadi udah sempat kita singgung sedikit ya tentang 3M tadi ya. Betul. Tapi khusus pada anak-anak ada pencegahan sendiri yang spesifik karena anak-anak itu kan beda ya, memang kelompok yang lebih rentan ya, memiliki daya tahan tubuh yang lemah tadi. Jadi untuk pada anak-anak pencegahannya ada sedikit akronim gitu ya. Untuk itu yaitu jamu asli gitu ya. Apa itu jamu asli? Jadi jamu itu pertama jauhkan anak-anak dari paparan virusnya. Jadi jauhkan anak-anak dari orang yang bergejala influenza, demam, batuk, pilek. Kemudian MU-nya itu adalah memberikan imunisasi ya, imunisasi dasar yang lengkap. Kalau perlu diberikan imunisasi tambahan yaitu seperti influenza, seperti PCV yang bisa menyebabkan pneumonia atau influenza gitu ya. Kemudian AS. Nah, AS itu adalah pemberian ASI eksklusif yaitu ya 6 bulan, kemudian memberikan juga gizi yang seimbang pada anak-anak. Dengan adanya ASI eksklusif akan ditransferlah antibodi dari ibu ke anak yang akan meningkatkan kekebalan tubuh anak. Kemudian makanan bergizi juga akan meningkatkan kekebalan tubuh anak. Kemudian untuk LI-nya yaitu menciptakan lingkungan yang baik pada anak, yaitu lingkungan yang bebas dari asap rokok, lingkungan yang bebas dari paparan-paparan debu dan seterusnya seperti itu. Dari jamu asli ya, akronim tadi sudah dokter sebutkan, salah satunya adalah ASI gitu ya, pemberian ASI terhadap anak gitu. Nah, bagaimana dengan orang tua yang mungkin kesulitan untuk memberikan ASI karena memang kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan sehingga anaknya ini harus diberikan susu formula. Artinya tingkat rentan tubuhnya ini berbeda dengan yang diberi ASI atau seperti apa nih, dok? Nah ya betul, jadi secara kerentanannya itu mungkin berbeda ya, karena pada ASI terdapat antibodi atau kekebalan dari ibu yang ditransfer ke anak, sedangkan anak-anak atau bayi yang 6 bulan pertama tidak mendapatkan ASI dengan menggunakan susu formula tentu saja tidak terpapar oleh antibodi dari orang tuanya, sehingga lebih rentan untuk tertular penyakit. Tapi jangan khawatir kalau memang nutrisinya selama 6 bulan pertama tidak bisa terpenuhi gitu ya. Jadi kita bisa catch up ya, kita bilang catch up nutrisi dengan pemberian gizi seimbang pada saat MPASI dan seterusnya gitu. Jadi jangan merasa karena anaknya itu tidak mendapatkan ASI eksklusif dan ketika sakit itu normal gitu ya. Baik. Jadi tetap aja bisa di catch up untuk nutrisinya. Baik, gitu. untuk segi nutrisinya sendiri tadi dokter mengatakan gizi seimbang. Gizi seimbang yang dibutuhkan untuk anak terutama yang sedang MPASI. Ini seperti apa nih, dok? Nah, gizi yang utama ya tentu yang seimbang ya secara kandungan dari karbohidratnya, protein, lemak gitu ya. Selain itu juga yang bernutrisi, mikronutrien seperti buah dan sayur. Kemudian daging-daging yang berkualitas yang mengandung omega 3, omega 6 gitu. Selain itu kita juga bisa memberikan suplementasi buat anak kita, yaitu salah satunya pemberian zinc. Pemberian zinc di sini juga bisa meningkatkan atau memperbaiki sel-sel yang rusak ya ketika anak kita mengalami sakit gitu. Kemudian pemberian vitamin D itu akan memodulasi sistem imun adaptif dan juga anak-anak untuk memerangi ketika dia mendapatkan paparan virus gitu ya. Selain itu vitamin C juga bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh atau meningkatkan jumlah sel leukosit ketika ada paparan dari infeksi virus. Baik, artinya dengan gizi seimbang tadi, maka imunitas anak ini akan menjadi lebih kuat begitu ya, dok? Iya, betul. Dan berkaitan dengan imunitas sendiri, tadi kan dokter sempat mengatakan ini perlu diberikan imunitas tambahan nih untuk mencegah virus HMPV terjadi nih pada anak-anak. Nah, apakah salah satunya ini adalah vaksin flu begitu, dok? Atau seperti apa nih, dok? Nah ya, untuk vaksin influenza sendiri sebenarnya tidak secara langsung ya mencegah terjadinya HMPV, tapi bisa menurunkan penularan dari HMPV. Karena seperti kita ketahui ketika anak sudah diberikan vaksin, secara daya tahan tubuhnya sudah menjadi lebih baik ya, sehingga ketika tertular gejalanya pun tidak berat gitu ya, tidak berat. Jadi tidak sampai menyebabkan komplikasi seperti tadi pneumonia, bronkiolitis ataupun dehidrasi. Kapan waktu terbaik untuk memberikan vaksin influenza terhadap anak? Jadi vaksin influenza sebenarnya bisa diberikan mulai dari anak usia 6 bulan ya. 6 bulan itu bisa diberikan 2 dosis, yaitu dengan jarak rentang minimal 1 bulan. Jadi biasanya kita bikin program yaitu usia 6 bulan dan 7 bulan. Kemudian untuk orang tua tinggal mengulanginya selama 1 tahun 1 kali dalam setahun gitu. Tapi untuk anak yang lebih besar, anak usia 9 tahun ke atas, vaksin influenza bisa diberikan 1 kali dalam setahun. Jadi
jadi tidak perlu sampai 2 dosis seperti anak Tidak tadi. perlu berulang Ya. dalam setiap tahun begitu ya dok? Tetap diulangi, harus tapi diulangi. untuk dosis pertamanya hanya diberikan 1 kali. Efek sampingnya seperti apa ketika anak sudah diberi vaksin influenza? Apakah nantinya demam atau seperti apa? Oke. Untuk namanya kita pemberian vaksin itu bisa tetap menimbulkan gejala kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI ya. Jadi seperti reaksi alergi, reaksi demam itu tetap ada. Nah, kita tetap mengedukasi orang tua ketika diberikan vaksin untuk gejala yang bisa muncul ya. Tapi untuk angka prevalensi kejadian KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi setelah vaksinasi influenza itu biasanya kecil atau rendah gitu ya. Jadi orang tua nggak usah khawatir memberikan vaksinasi atau imunisasi pada anak-anaknya. Oke, baik. Nah, untuk vaksin ini sendiri apakah bisa mencegah varian flu lainnya gitu dok, selain HMPV? Iya, jadi vaksin influenza yang sudah ada di Indonesia itu mengandung 4 strain dari jenis influenza, yaitu 2 strain dari influenza tipe A dan 2 strain dari influenza tipe B. Nah, penyakit-penyakit yang dapat dicegah itu ya penyakit seperti yang pernah mewabah juga ya, seperti flu burung, flu babi, kemudian flu-flu yang bisa disebabkan oleh paparan kita terhadap binatang gitu. Jadi selain kita mendapatkan perlindungan dari flu-flu yang bisa ditularkan oleh manusia, kita juga bisa terlindung dari flu-flu yang bisa ditularkan oleh binatang-binatang. Baik, tapi berarti nanti setelah anak diberikan vaksin flu tadi, kemudian muncul KIPI gitu ya dok ya, efek samping dari flu tadi, efek samping dari vaksin tadi begitu ya dok ya, ini orang tua tidak perlu khawatir dan menimbulkan kepanikan yang bagaimana, betul, karena memang itu normal gitu ya, dan biasanya ringan gitu ya. Jadi kita hanya memberikan sesuai gejala, bila ada demam diberikan anti demam seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter. Semoga dengan tadi edukasi kesehatannya ya mengenai bagaimana kita bisa mencegah dari virus HMPV ini supaya tidak mewabah begitu ya terhadap anak-anak Indonesia ini bisa terkendali begitu ya dok ya dengan penanganan-penanganan yang sudah tadi dokter sarankan begitu ya dokter. Terima kasih banyak dokter untuk bincang-bincangnya hari ini, dan pemirsa demikian bincang sehat untuk hari ini, dan tentunya kita akan kembali lagi ya di episode menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk menyaksikan bincang sehat berikutnya hanya di antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan pastinya ada di UCTV ya setiap hari Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa dokter. Terima kasih banyak.